اللهم صل وتقدس وما قرأنا من سورة ياسين وسورة المسجد وترجينا وليهم وسجدت بشر وقرآن ثم سنسلسل ذلك إلى المدين أولياء سورة سورة تسبح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم ولسائر القيامة شفيعا وصلاة وعلى رشد وإجابة ولا تزكي ولا بعد ذلك لهم ولا نملك إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita Buya Kiai Haji Ghazali Musani Allah bituli hayati, orang tua kita Bapak Haji Damsi, Bapak Haji Malik, Bapak Haji Malik, Haji Khalik, dan orang tua kita yang lain yang tidak kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memudahkan kita ya menuju masjid beribadah kepadanya, kita berharap Allah juga memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita hadis yang 28 ya. Hadis yang ke-28. Al-hadis as-samin wal 20. Hadis yang ke-28. Qala haddatsana Muhammad ibn Qasim qala haddatsana Umar ibn Abdul Majid qala haddatsana Abul Qasim qala haddatsana Sahal al-Harawi qala haddatsana Al-Aziz qala haddatsana Muhammad at-Tiryaqi qala haddatsana Abdul Jabbar qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Abul Abbas qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Muhammad ibn Isa at-Tirmizi qala haddatsana Abdullah ibn Ishaq al-Jauhari qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Katsir ibnu Qaid qala haddatsana Sa'id ibni Ubaid qala sami'tu Bakr ibni Abdullah yaqul sami'tu Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, wa qala hadisun hasanun sahih. Ya. Nah, di sini hadis hasan sahih. Ya. Hasan sahih. Kalau disebut hasan berarti dia bisa dijadikan hujjah. Sahih ya apalagi ya. Jadi ada kalau disebutkan hasan sahih berarti ada dua jalur ya. Satu jalur itu nilainya kredibilitasnya hasan, yang satu lagi sahih ya. Itu disebut hasan sahih. An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata seorang sahabat Nabi yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala. Nah, di sini masuk hadis kursi ya.
Kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka." Wahai sekalian anak manusia, anak Adam, anak cucu Adam. Innaka sesungguhnya engkau ma da'autani, tidaklah engkau memohon kepadaku, wa rajautani dan engkau mengharapkan aku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku ampuni bagimu atas dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Wala ubali, dan aku tidak peduli, wahai ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Lau balagat dhunubuka ana as-sama, andai dosa-dosamu sampai memenuhi langit ini, ya. Andai dosa-dosa engkau saking banyaknya nih dosanya, ya, sampai penuh memenuhi langit ini, summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni dosa-dosamu. Wala ubali ya ibna Adam, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya engkau, andai engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebanyak bumi ini, ya. Summa laqitani, kemudian kelak nanti engkau bertemu dengan aku, berjumpa denganku, la tusyrik bi syai'a, di mana engkau tidak pernah mensyirikatkan aku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu biqurabiha maghfirah, dengan pengampunan, ya, ampunan sebesar bumi ini, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Nah, di sini sering kita dengar, ya. Hadis ini juga disebutkan dalam Arba'in An-Nawawi bagian akhir, ya, hadis yang ke-42, ya. Juga di dalam Riyadhus Shalihin banyak disebutkan hadis-hadis ini, ya. Hadis ini masyhur, ya, masyhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai sekalian manusia, ma da'autani, ya. Innaka ma da'autani wa rajautani, ya. Sesungguhnya tidaklah engkau memohon kepada Allah, ya, berharap hanya kepada Allah. Maka ketika itu, ya, kita memohon kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, walaupun kita punya banyak dosa, ya. Dan manusia tidak luput dari dosa, ya. Tapi kita sadar, ya, kita sadar bahwa kita punya dosa, kita punya banyak kesalahan, namun kita masih mau memohon kepada Allah. Nah, permohonan kita ini benar-benar didengarkan oleh Allah. Jangankan yang kita misalnya, ya, wallahualam kita nggak tahu dosa kita berapa, ya, Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah sekalian. Kita nggak tahu dosa kita berapa. Jangankan orang yang masih, alhamdulillah, masih berbuat taat, masih ini. Jangankan orang yang seperti kita, orang yang mungkin, ya, kehidupannya penuh dengan keberlapan dunia, ya, jarang sholat, atau mungkin dia sudah nggak sholat lagi, ya. Orang yang kehidupannya hanya ada di jalan, ya. Kita lihat, sering kita jumpain, ya, anak-anak pang itu, anak-anak jalanan, tatonya sudah luar biasa banyak banget, tatonya sampai mata-mata ditato juga, ya. Jangankan orang yang seperti kita, yang seperti mereka saja, kalau mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak mensyirikatkan Allah, maka Allah ampuni dosanya. Allah katakan, ya bani Adam, la ubali ya bani Adam, aku tidak peduli, lau balagat dhunubuka ana as-sama, andai dosamu penuh memenuhi langit ini, ya. Langit penuh dosanya doang, penuh langit ini, ya. Datang dia memohon kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, ingin bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya, ya. Allah ampuni dosanya. Inilah kemurahan, keluasan, ya, wasiat wa rahmati wasiat kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan rahmatku, ya, memenuhi segala sesuatu, ya. Itu rahmatnya Allah. Jadi jangan sampai, ya, kadang-kadang kita ini kan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi kita sebagai manusia kadang-kadang enggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah aja mau maafin, ya.
Bahkan kita terkadang menjelekkan orang lain karena statusnya, atau kita menghinakan orang lain ya karena dia orang-orang jalanan misalnya, anak pang lah misalnya, atau apalah itu yang biasa di kolong jembatan ya itu ya, di tali di lampu merah itu. Nah, karena kita menganggap mereka ini ya orang-orang yang hina lah mungkin daripada kita. Padahal ya mereka juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyeru hanya kepada orang-orang mukmin di sini. Tapi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam." Ya. Baik itu muslim atau non muslim, ya. Kalau dia mau bertobat kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Allah ampuni dosa-dosanya. Saya pernah kita bisa ngelihat ya di media sosial, ada ustadz siapa namanya yang di Malaysia itu ya. Beliau ini suka tuh sering ketemu dengan anak-anak jalanan ya. Pernah lihat ya? Ustadz Ebit Liu ya. Yang dia ngumpulin anak-anak jalanan gitu ya. Datang dibeliin baju, diajak makan gitu ya. Ebit orang kaya, pengusaha dia. Ini orang-orang kaya enak kalau begini ya. Dia pengusaha dan dia pendakwah juga. Dia pengusaha, dia pendakwah Malaysia. Ya. Didatangin tuh, sampai ke Indonesia juga, udah sampai ke Indonesia. Datangin ya anak-anak pang gitu. Oh, apa namanya lagi itu yang naik apa namanya Vespa ini ya. Itu didatangin sama dia. Diajak makan, dibeliin baju koko ya. Yang perempuannya dibeliin kerudung ya. Jadi enggak selamanya dicap, mereka ini enggak dicap ya. Tapi mereka kita ajak dengan baik-baik ya. Ya memang yang senjata ampuhnya duit juga ya. Ya kalau kita datang ke tengah-tengah mereka mendakwah, janganlah kalian ini, ya gak terima mereka. Kalau kita ajak mereka, kita ajak makan, kita ajak ngobrol, apa sebenarnya keluhannya, kenapa begini, kita ini hamba-hamba Allah, kita ini ciptaan Allah gitu. Kita sentuh hatinya, mereka juga mau ikut. Kita lihat juga, kalau kita lihat di video-videonya itu ya Masya Allah ya, sampai anak-anak pang itu sampai nangis gitu ya. Mereka juga ternyata rindu kepada orang tuanya ya. Pengen juga ketemu orang tuanya. Cuma kondisi mungkin ya sebagian dari mereka itu kondisi rumah tangga di orang tuanya hancur ya gitu, sehingga mereka ini terlantar, hidup pergaulannya bebas ya. Yang seperti mereka ini ya, kalau bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya ya. Kalau bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Jangankan yang seperti mereka ya, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi, mantan ini orang-orang jahiliyah dulu ya. Ya. Orang sudah banyak dosanya. Mereka bertaubat memeluk Islam, diampuni dosa-dosanya. Apalagi yang seperti mereka. Dan sebagian besar dari mereka ini ya orang-orang Islam juga, muslim. Ya, muslim keturunan ya. Tapi mereka pasti tahu gitu, sholat tahu gitu, hari raya juga ikut hari raya kan, itu mereka senang juga, mereka ketemu orang tuanya di hari raya ya, dalam ceritanya saya lihat ya. Ini dua keluasan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebagian masjid ya, itu kalau orang bertato masuk di masjid itu dibersihin sama dia ya, janganlah itu. Mereka juga orang muslim ya. Orang bertato kan sudah terlanjur, dia sudah bertato ya, sudah terlanjur bertato, dia nggak tahu mungkin hukumnya dulu ya. Sekarang dia bertaubat, masa kita nggak mau terima dia ya, masa kita nggak temanin mereka ini ya. Mereka saudara-saudara kita sesama muslim ya. Dia nggak punya ongkos, nggak punya duit buat menghapus tatonya, apakah dia nggak kita terima? Allah aja ngampuni dosanya ya. Dan mereka saudara-saudara kita semuanya ya. Kalau kita punya kelebihan rezeki ya, paling satu kita ajak makan atau apa ya.
Disitulah baru kita nasihati mereka orang-orang seperti ini. Ya, karena dakwanya itu, ya kita punya strategi juga dalam berdakwah. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita ajak baik-baik, ngobrol baik-baik. Karena mereka punya masalah, mereka punya keluhan, di mana tidak ada tempat mengeluh bagi mereka. Akhirnya mereka seperti itu terlantar. Ya, kalau kita ajak mereka ngobrol, kita kasih solusi dari permasalahannya, mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan jangan cuma dikasih duit, ya. Kalau bisa kita benar-benar bimbing dia, ya. Kalau kita punya kelebihan harta, ya kita kasih dia modal usaha, bisa dia berusaha dengan yang halal, ya. Enggak lagi jadi anak pang, enggak lagi seperti itu. Ya kadang meninggalin sholat, ya. Banyak orang-orang yang tadinya, ya kita lihatlah preman luar biasa. Tahu gak Hercules? Hercules. Katanya udah dibacok berapa kali, udah itu orang udah kebal masih hidup aja itu. Tapi masya Allah ya, di akhir umurnya ya, sekarang masih hidup ya. Ya. Beliau bertaubat kepada Allah. Insya Allah diampuni dosa-dosanya. Ya. Dulu ada seorang preman ya, yang dia ini membunuh sudah banyak orang dibunuh. Datang dia ke salah seorang ustadz, seorang ulama ya, bertanya, "Wahai Syekh, apakah Allah masih mengampuni dosa saya? Saya ini sudah begini, sudah berzina, sudah bunuh orang, sudah banyak, sudah 99 orang saya bunuh gitu. Masih diampuni enggak dosa saya?" Jadi kata ulama, ini enggak punya strategi. Ya. Dia cuma ngomong, "Waduh, banyak banget dosa kamu nih. Saya enggak tahu dah Allah ampuni enggak dosa kamu." Kesal dia preman ini, dibunuh juga tuh ustadznya. Ya. Akhirnya enggak punya strategi dalam berdakwah. Diajak dulu, ya. Ini baru udah dicap aja udah banyakkan dosa. Ya. Dia bertaubat, dia ketemu dengan salah seorang ulama, kemudian dia diingatkan oleh seorang ulama ini bahwa kamu kalau ingin bertaubat, kamu keluar dari tempat kamu tinggal menuju ke suatu tempat, di sana ada tempat salah seorang ulama, kamu belajar ke sana, bertaubat di sana. Dia benar-benar ingin bertobat, dia berangkat, ternyata di tengah perjalanan dia meninggal. Ya. Ini dalam riwayatnya disebutkan, sehingga di dalam kisahnya disebutkan ya, sehingga orang ini malaikat kemudian berebut ya. Malaikat penjaga neraka dan penjaga surga berebut ya. Kata penjaga neraka ini masuk surga, penjaga neraka ini masuk neraka, ini udah banyak dosanya dia. Kata penjaga surga ya, ini masuk surga ini ya. Kenapa? Dia sudah bertaubat ya. Akhirnya keputusannya diukur berapa perjalanan dia ke tempat tujuan dia ya, kemudian tempat yang dia sebelumnya bermaksiat ya, banyak melakukan dosa, diukur ternyata sudah lebih dekat dengan tujuan dia berhijrah. Nah, akhirnya apa? Diampuni dosa-dosanya ya. Dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang seperti ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin bertaubat kepada Allah. Bukan sekedar istighfar di mulut, tetapi benar-benar dilakuin gitu. Benar-benar minta ampun dan bercita-cita tidak akan mengulangi lagi dosa-dosanya gitu. Walaupun mungkin suatu saat akan terjerumus, tetapi dia sudah berazam, bertekad kuat dalam dirinya, tidak akan kembali lagi melakukan dosa-dosa yang dulunya pernah dilakukan. Nah, ini orang-orang yang bertaubat minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosanya ya. Tentunya ya tadi ya, orang bertaubat harus benar-benar serius itu, bukan main-main, karena Allah tahu hati kita ya. Allah tahu hati kita. Ada seorang hamba ya, Allah Subhanahu wa taala yang dia kemudian menjadi seorang wali ya. Fudail bin Iyad ya, Fudail bin Iyad dulunya dia seorang begal ya, seorang begal. Dia bertobat kepada Allah, dia bertobat kepada dengan sungguh-sungguh ya, sehingga dia berzikir, memperbaiki zikir kepada Allah sampai dia diangkat oleh Allah menjadi seorang walinya ya. Terkenal kemasyhurannya dengan kewaliannya ya. Ada lagi seorang yang bernama Utbatul Ghulam ya. Utbatul Ghulam ini seorang preman juga dia. Tidak ada dosa melainkan dia udah cicipin itu dosa. Maksiat udah lewat udah semuanya tuh.
Ya, lain-lain udah semua dia dosa. Ya. Kenapa suatu ketika ini Utbatul Ghulam ya mampir, sudah lama dia bercita-cita kok di majelisnya Syekh Hasan Basri ya. Imam Hasan Al-Basri ini kok ramai banget orang berangkat ke sana ya. Akhirnya dia penasaran dia hadir di majelisnya Imam Hasan Al-Basri ya. Disitulah ketika hadir di majelis Imam Hasan Al-Basri kebetulan Imam Hasan Al-Basri ini membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Alam yakni, lagi membahas itu. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nadzala minal haqq. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman ini an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk lebih khusyuk hatinya berzikir kepada Allah. Lebih fokus berzikir kepada Allah. Kapan kira-kira waktunya? Ya. Beliau Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ayat ini sampai ini Utbatul Ghulam ya, sampai orang-orang yang jamaah yang hadir di waktu itu ya, semua menangis memikirkan dirinya masing-masing ya. Semua menangis memikirkan diri masing-masing. Penjelasannya Imam Hasan Al-Basri ya. Sampai ini Utbatul Ghulam pingsan dia ya. Saking penyesalan yang luar biasa ya. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sudah pada pulang, masih aja dia pingsan. Ya. Sehingga ketika dia bangun dari pingsannya, ini Utbatul Ghulam bertanya dia, ya Syekh, wahai Syekh Hasan Basri, apakah Allah menerima taubat saya? Kata Imam Hasan Basri, Allah menerima taubatmu. Pingsan lagi dia, nangis dia, pingsan lagi dia. Ini Utbatul Ghulam. Ya. Bangun lagi, dia bertanya lagi, wahai Syekh, saya ingin memastikan apakah Allah menerima taubat saya. Kata Imam Hasan Basri, Allah menerima taubatmu, yang penting kau tulus ikhlas bertobat kepada Allah, Allah terima taubatmu. Pingsan lagi dia. Ya. Kemudian yang ketiga kalinya dia bangun, ya, dia bertanya lagi, ya, untuk terakhir kalinya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah Allah terima taubat saya? Kalau saya bertobat, saya ini sudah banyak dosa. Ya. Semua dosa, semua maksiat sudah saya lakukan. Allah masih terima nggak dosa saya, taubat saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah terima taubatmu. Ya. Sampai dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu masyhur ya doanya, ya, sering kita baca. Ya Allah, Ilahi in kunta qabilta taubati fa akrimni bil fahmi wal hifdzi minal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni saut, Ilahi akrimni bi rizqil halal. Dia bertaubat kepada Allah. Ya, doa yang pertama diminta, ya Allah, in kunta qabilta taubati, kalau engkau menerima taubatku ya Allah, ya. Fa akrimni bil fahmi wal hifdzi minal Qur'an. Muliakan saya ya Allah dengan memahami dan menghafalkan Al-Qur'an. Itu doa pertamanya nih. Ya, Utbatul Ghulam. Ilahi, ya Allah, jika engkau terima taubatku, akrimni bi husni saut, muliakan aku dengan suara yang bagus, suara yang baik. Ya. Ilahi, wahai Tuhanku, jika engkau terima taubatku, akrimni birizqil halal, muliakan aku dengan rizki yang halal. Paham Al-Quran dan hafal Quran, bagus suaranya, diberi rizki yang halal. Ini 3 permintaan Utbatul Ghulam, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk salah seorang ulama sufi ya, dan beliau ini suaranya bagus sampai orang-orang kalau mendengar beliau baca Quran itu ya sampai terdiam ya, merenung, saya bisa menangis ya. Kadang-kadang kita juga kalau dengar baca Qurannya kita diam, kadang kita kalau lagi khusyuk gitu ya, kita kadang apalagi lagi ada masalah ya, lagi ada masalah kita dengar baca Quran enak, kadang kita menangis lah gitu ya. Kadang air mata kita keluar gak terasa, padahal ayat Qurannya belum kita pahami, baru dengar suara doang ini ya. Ayat Qurannya belum kita paham, tuh mendengar suara Quran yang merdu aja kita sudah bisa menangis gitu. Apalagi bisa memahami ya, ayat-ayat Quran yang dibaca itu. Ya. Nah, ini tadi kembali kepada hadis yang kita baca tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni hamba-hambanya yang ingin bertobat, yang memohon kepada Allah. Seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, kalau kita ingin bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita.
Dan Allah tidak peduli selama kita tidak mensyarikatkan Allah, Allah pasti ngampuni dosa kita. La tayasu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa saya mau udah banyak dosa, saya mau sudah begini, saya udah begini, enggak. Ya. Selama kita ingin bertobat kepada Allah, bertekad meminta ampun kepada Allah dan bercita-cita tidak akan mengulangi dosa-dosa kita, ya Allah ampuni semuanya. Ya. Insyaallah taala. Ya, di sini hasan sahih. Ya. Hadis bisa dipercaya ya sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dosa kita kepada Allah insya Allah bisa diampuni oleh Allah. Ya. Dan satu lagi, dosa kepada sesama manusia. Nah, dosa kepada sesama manusia ini tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita sendiri yang datang kepada orang tersebut minta ridho, minta halal. Ya. Kalau urusan kepada manusia, ya jangan sampai dah. Ya. Sebelum dia meninggal kita datang lah. Ya. Minta halal, minta ridho. Dulu pernah bawa sandalnya, dulu pernah makan makanannya, dulu pernah ngambil punya dia. Minta halal, minta ridho, gantiin. Ya. Kalau kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Ada pertanyaan? Jelas? Ya. Jelas ya kira-kira ya, Pak? Insya Allah jelas ya. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis ini sering kita baca, sering kita dengar, tinggal pengamalan saja. Ya. Tinggal pengamalan saja. Apakah kita selama ini, ya alhamdulillah kita masih bisa sholat, masih bisa berjamaah. Ya, masalahnya apakah kita masih menganggap enteng dosa-dosa yang kita kerjakan? Kadang kita ini gampang lah. Kadang kita kerjakan dosa, kadang ada muncul dalam hati, tinggal istighfar lah. Gitu. Menganggap enteng. Gitu. Nah, ketika menganggap enteng ini itu sudah bahaya. Ya. Itu sudah bahaya. Jangan sampai di saat kita memperenteng dosa tersebut, di saat itulah Allah cabut dosa, nyawa kita. Waduh, suul khotimah jadi. Ya. Suul khotimah kita. Walaupun kita terjerumus dalam dosa atau melakukan sebuah dosa, tapi hati kita jangan sampai ikut menikmati. Tapi hati kita ini benci, ya, dan tidak ingin melakukan dosa tersebut. Walaupun secara zahir kita terjerumus, ya. Hati kita jangan sampai, karena di sana, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Ya. Kalau kita sudah senang, itu tanda alamat ridho. Ya. Baik, sampai di sini ya kajian kita. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, dan senantiasa berupaya, berusaha untuk meningkatkan kualitas amal kita. Kita berharap ya amal-amal yang telah kita lakukan sebelumnya yang belum khusyuk menjadi khusyuk, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, hari ini, besok, kemarin, ya hari ini harus lebih baik dari hari besok, hari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu tekad kita, itu usaha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم بارك الفاتحة وسر الفاتحة ورحمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأمتي يغفر ويرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبرنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sallallahu